Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait peluang terbaik teman-teman guru honorer di seleksi P3K Guru, terutama untuk terkait rencana pengadaan formasi tahun 2022, yang mana kalau kita teliti dari kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan oleh Kemendikbudristek, itu tentunya membuka harapan besar bagi rekan-rekan guru honorer di seleksi P3K tahun 2022. Nah, berikut kita coba cross check teman-teman ya, kira-kira seberapa besar peluang teman-teman untuk bisa menjadi ASN P3K di formasi P3K tahun 2022. Nah, di sini kita bisa cek di sini teman-teman ya, bahwasanya kemarin di rapat virtual Zoom teman-teman ya. Di rapat virtual kemarin ya, bersama dengan Bapak Iwan Syahril dan Ibu Nunuk Suryani, di sini dikatakan bahwasanya akan dirilis Permenpan RB yang baru teman-teman ya, akan dirilis Permenpan RB yang baru, dan ini sementara dibahas di tingkat Panselnas, yang mana Permenpan RB yang baru nantinya ini itu fungsi utamanya adalah bagaimana mengakomodasi guru honorer negeri yang lulus passing grade P3K tetapi tidak ada formasi. Jadi di sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya ketika nantinya teman-teman yang sudah lolos PG, baik itu kategori P1, P2 hingga P3, nantinya di formasi 2022 ketika ada Permenpan RB yang baru, maka secara otomatis nantinya itu akan mengakomodasi teman-teman guru honorer untuk mendapatkan formasi dengan catatan teman-teman lulus passing grade. Nah, ini tentunya sangat membuka harapan bagi teman-teman guru honorer untuk menjadi guru ASN P3K khusus untuk formasi tahun 2022, seperti itu ya. Dan ini sudah jelas dijelaskan teman-teman ya, bahwasanya jadi guru honorer yang tidak lulus formasi P3K 2021 itu akan diakomodasi tahun ini ketika formasinya dibuka, kata Nunuk dalam diskusi virtual hari Selasa tanggal 8 bulan 2 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa beliau menjelaskan bahwa dalam seleksi P3K Guru 2022, jadi seleksi P3K Guru 2022 itu lebih diatur mekanisme perekrutannya. Nah, jadi kalau seleksi P3K 2022 tentunya akan lebih disempurnakan lagi supaya kekurangan yang ada di tahap di seleksi P3K 2021 itu bisa tercover di 2022. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada kebijakan bagaimana agar guru honorer negeri tetap bekerja di sekolah induknya. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita menunggu ada payung hukum nantinya yang mengakomodasi teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tanpa mendapatkan formasi nantinya di formasi P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya informasi yang menguatkan peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022, kita bisa cek di sini. Kita bisa cek berdasarkan alokasi kuota formasi teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa salah satu hal yang membuka peluang teman-teman untuk menjadi ASN itu adalah keberadaan formasi yang banyak. Nah, ketika formasi banyak, maka secara otomatis peluang untuk menjadi ASN P3K akan menjadi lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan? Di sini kita bisa cek lagi di jpnn.com bahwasanya di paragraf pertama ini di sini dikatakan bahwa Kemendikbudristek menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 sebanyak 758 ribu ya. Di sini ada 758 ribu. Nah, tentunya jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa P3K 2021 ditambah jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwasanya untuk kuota P3K 2022 itu sangat besar nantinya teman-teman ya. Itu ada sekitar 758 ribu. Nah, itu sudah termasuk dari sisa akumulasi yang P3K 2021 yang tidak lolos passing grade ditambah dengan jumlah
yang lolos dan tidak lolos passing grade, ditambah jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Tentunya dengan kuota formasi hingga hampir 1 juta lagi, yaitu sekitar 758.000, itu teman-teman bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi disinilah peran Pemda sih sebenarnya teman-teman ya. Peran Pemda bagaimana mengajukan formasi sebanyak-banyaknya sesuai yang diinstruksikan oleh Kemdikbud. Bahkan di sini dikatakan ya bahwasanya upaya tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Cahyokumolo bahwa 2023 tidak ada lagi guru honorer. Kalau memang 2023 ini sudah tidak ada guru honorer lagi teman-teman, maka di sini Kemendikbud berupaya agar masalah guru honorer harus dituntaskan tahun ini juga. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini secara otomatis teman-teman ya, di sini Kemendikbudristek itu sudah bersurat teman-teman, sudah bersurat kepada para kepala daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K guru. Ini agar kuota 758.000 itu terisi penuh, apalagi anggaran gajinya sudah diperhitungkan pada DAU tahun 2022. Nah, kami sudah bahas ya, jadi terkait formasi aman untuk tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang membuka peluang emas teman-teman untuk menjadi ASN P3K adalah yang pertama tadi kami sudah bahas, itu kuotanya lebih banyak. Kemudian di sini nantinya yang sangat diidam-idamkan oleh banyak guru honorer yaitu bahwasanya di formasi tahun 2022 kemungkinan besar itu masa kerja akan diperhitungkan. Nah, di sini dikatakan dalam regulasi baru Permenpan RB nanti salah satu unsur penting yang dimasukkan adalah masa kerja. Masa kerja ini untuk mengakomodasi tuntutan forum-forum guru honorer serta organisasi guru yang meminta hal tersebut dipertimbangkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya, banyak sekali forum-forum guru honorer yang menyuarakan agar teman-teman ya, masa kerja guru honorer itu diperhitungkan. Nah, nantinya di regulasi baru Permenpan RB salah satu unsur penting yang dimasukkan adalah masa kerja. Nah, kenapa bisa tiba-tiba dimasukkan unsur masa kerja? Nah, ini tentunya kita melihat kita melihat akomodasi tuntutan forum-forum guru honorer serta guru yang meminta hal tersebut untuk dipertimbangkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya perhitungan masa kerja nantinya tentunya ini memberikan harapan besar bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lama mengabdi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 tentunya ini akan menjadi prioritas teman-teman ya. Jadi selamat bagi yang lolos passing grade, meskipun teman-teman belum mendapatkan formasi, teman-teman itu akan menjadi prioritas. Di sini di raker kemarin Mas Menteri ini sudah menjelaskan teman-teman bahwasanya Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan guru honorer yang passing grade tetapi tidak punya formasi P3K 2021 akan diprioritaskan tahun ini. Mereka tidak dites lagi dan langsung mengisi formasi ketika sudah dibuka. Dan tentunya ini secara spesifik menyelamatkan rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi baik teman-teman guru honorer yang lolos passing grade ataupun tidak lolos passing grade itu punya peluang untuk menjadi ASN. Baik, mungkin seperti inilah informasi ringkas yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.